Hari ini kita berada pada tanggal 5 Muharram 1446 Hijriah, tahun baru Islam yang baru saja kita peringati, dan setiap tahun kita peringati tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk mengingatkan kepada kita tujuan daripada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam belum ada tahun baru Islam, belum ada tahun 1 Hijriah, tahun 2 Hijriah. Di masa Abu Bakar pun belum ada tahun baru Islam. Mulai di masa Umar ibn al-Khattab, ketika Umar kemudian banyak mengeluarkan surat di pemerintahan beliau, ternyata surat yang dibuat tidak ada tanggalnya, tidak ada tahunnya, yang ada hanya tanggal dan bulan. Ketika beliau bermusyawarah dengan para sahabat, akhirnya para sahabat kemudian semuanya setuju agar dibuat tahun Islam tersendiri yang dimulai sejak hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah hijrah ke kota Madinah. Maka setelah itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa para sahabat memilih hijrahnya Nabi sebagai tahun dimulainya tahun Islam? Ada sahabat yang menawarkan agar kiranya tahun baru Islam itu dimulai sejak lahirnya Nabi. Ada yang menganjurkan sejak Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tetapi para sahabat kemudian bersepakat bahwa tahun Islam itu dimulai sejak hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, saudaraku yang dirahmati Allah, adalah bagaimana setiap tahun kita mengenang, setiap tahun kita mengingat peristiwa hijrah. Dan ini bukan peristiwa sembarangan, tetapi peristiwa yang membuktikan keimanan para sahabat yang ada di Makkah, yang kemudian disebut dengan kaum muhajirin, orang-orang yang pindah dari Makkah ke kota Madinah. Kemudian mereka meninggalkan harta mereka, meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan semua yang mereka miliki, dan hanya membawa badan serta iman di dalam dada, yang kemudian mereka tinggalkan semua demi pengorbanan mereka mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ibrah pelajaran yang bisa kita ambil jamaah Jumat yang dirahmati Allah dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ternyata ketika kita ingin kembali ke jalan yang benar, ketika kita akan menjadi orang-orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus hijrah. Hijrah pada hari ini bukan lagi hijrah tempat, bukan dari rumah kita pindah ke rumah yang lain, bukan dari satu kampung kemudian pindah ke kampung yang lain, tetapi hijrah kita pada hari ini adalah hijrah akhlak, hijrah perbuatan, hijrah sifat, dari sifat yang selama ini tidak baik kepada sifat yang lebih baik. Hijrah dari yang selama ini malas ibadah kepada Allah menjadi ibadah yang dekat dan rajin kepada Allah. Hijrah dari sifat yang egois, sifat yang hanya mementingkan diri sendiri, kemudian hijrah kepada sifat yang peduli kepada orang lain. Hijrah inilah yang dimaksudkan oleh para ulama, agar kiranya setiap tahun kita mengingat betapa pentingnya hijrah. Hijrah dari sesuatu yang tidak baik kepada sesuatu yang lebih baik. Hijrah dari sesuatu yang mungkar kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah Jumat rahimakumullah, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap manusia pasti memiliki kesalahan. Setiap manusia pasti memiliki dosa. Tidak ada manusia yang bersih dari dosa. Tetapi Nabi mengatakan, wa khairul khata'in at-tawwabun. Tetapi orang yang terbaik di sisi Allah adalah orang yang berbuat salah, kemudian dia mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia bersih dari dosa, siapapun dia. Kita adalah orang yang lemah di hadapan Allah, tetapi orang yang terbaik bukan orang yang tidak punya dosa, tapi orang yang terbaik adalah ketika dia bersalah, ketika dia berdosa, kemudian dia menyadari apa yang telah dia lakukan adalah sesuatu yang salah, kemudian dia berupaya untuk memperbaiki dirinya di masa yang akan datang. Itulah salah satu yang bisa kita ambil dari hijrah ini, dari tahun baru Islam ini, dengan semangat hijrah. Hijrah artinya berpindah, semangat kita untuk berpindah dari yang tidak baik kepada yang lebih baik. Dan yang kedua, selain kita berpindah dari yang tak baik kepada yang lebih baik, yang kedua jamaah yang dirahmati Allah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap orang melihat dan mempersiapkan diri akan apa yang akan dia hadapi di hari esok. Hari esok adalah hari, boleh jadi hari esok di dunia, tetapi hari esok itu juga adalah hari esok ketika kita nanti berada di akhirat. Artinya, saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia ini tidak kekal dan abadi. Dengan bertambahnya hari, dengan bertambahnya tahun, itu menunjukkan bahwa usia kita pun akan semakin berkurang. Dengan berkurangnya usia, dengan berkurangnya umur kita, artinya kematian pun akan semakin dekat. Maka oleh karena itu, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Mari kita siapkan bekal terbaik kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bekal terbaik itu tidak lain adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan semangat hijrah, kita persiapkan diri kita untuk lebih baik dari tahun yang lalu, tentunya dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Yang ketiga, yang terakhir jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa salah satu sunnah yang bisa kita laksanakan di bulan Muharram ini adalah melaksanakan puasa sunnah. Puasa sunnah yang dilaksanakan dan dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma yaum Asyura yukaffir sanah madiyah. Siapa yang berpuasa sunnah pada tanggal 10 Muharram, maka Allah akan ampunkan dosanya setahun yang lalu. Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Maka kita sekarang tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10 Muharram nanti. Maka mari kita ingatkan diri kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, agar kiranya bisa melaksanakan puasa sunnah pada tanggal 10 Muharram nanti, dengan diikuti puasa satu hari sebelumnya. Karena satu hari ketika Nabi melihat orang-orang Yahudi kemudian berpuasa di 10 Muharram, beliau mengatakan, kalau aku hidup sampai tahun yang akan datang, maka aku akan berpuasa satu hari sebelum daripada 10 Muharram. Artinya sunnah puasa itu adalah tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Mudah-mudahan jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berupaya untuk lebih baik tahun ini daripada tahun sebelumnya dengan memperbanyak amal ibadah, pindah dari yang tak baik kepada yang baik, kemudian mempersiapkan bekal diri dengan amal ibadah, dan yang ketiga, mari kita laksanakan puasa sunnah pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Mudah-mudahan Allah meridhai dan merahmati kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.